Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Yudhistionoza, mahasiswa farmasi yang suka banget explore data dan teknologi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai decision tree, merupakan salah satu bagian dari Orange Machine Learning. Nah, sebagai mahasiswa farmasi, kita nggak hanya belajar tentang obat, tapi juga harus memahami data klinis, data pasien, hingga data hasil terapi. Data-data tersebut sangat penting untuk menentukan terapi yang tepat, mengidentifikasi faktor risiko samping penyakit, membantu membuat keputusan yang berbasis bukti atau evidence based. Kemudian untuk mesin learning ini yang kita pada kesempatan kali ini kita memakai decision tree itu bisa membantu kita untuk membuat alur keputusan. Misalnya, pasien dengan tekanan darah lebih tinggi di atas 60 tahun itu lebih berisiko terhadap efek samping obat tertentu atau hasil lab dari pasien tertentu bisa diterjemahkan dan dibandingkan dengan pasien lainnya. Karena bentuknya itu visual, maka decision tree itu mudah untuk dipahami oleh tenaga kesehatan termasuk dokter dan apoteker. Maka ini cocok banget untuk kita sebagai mahasiswa farmasi. Nah, mungkin di sini kita akan membahas sedikit dulu ya teman-teman, apa itu decision tree. Jadi decision tree merupakan algoritma pembelajaran yang membuat pohon keputusan di mana setiap cabang itu mewakili suatu kondisi. Nah, dari kondisi tersebut, data akan terbagi hingga menjadi hasil akhir atau diklasifikasikan. Nah, kenapa untuk decision tree ini sangat disukai dan sangat cocok untuk kita sebagai mahasiswa kesehatan? Karena decision tree ini memiliki visual dan transparan yang mudah dijelaskan ke orang lain. Kemudian fleksibel untuk data kategori ataupun numerik, kemudian cocok untuk prediksi dan analisis dari faktor risiko. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lakukan praktek untuk decision tree ini, teman-teman. Baik, sebelumnya kita akan membuka dulu aplikasi Orange. Nah, nanti di tampilan layarnya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membuat file yang new dulu. Oke, kemudian di sini bisa kita klik file untuk sumber data kita. Kita klik dua kali. Kemudian kita cari data yang akan kita olah. Di sini saya sudah memiliki data ya teman-teman. Ya, data farmasi. Oke, di sini ada beberapa type ya, ada numerik dan kategorial. Untuk jenis obat kita akan type-nya itu kategorial dan role-nya itu sebagai target. Oke, sudah di-apply, kita keluarkan. Kemudian setelah itu kita membutuhkan tree ya, teman-teman. Sini bisa kita klik kanan, kemudian kita bisa tekan tree. Tunggu dahulu loading. Nah, tujuannya dibentuk tree itu agar data yang kita olah itu menjadi bentuk dari decision tree tersebut ya teman-teman. Nah, udah muncul. Di sini tinggal kita hubungkan. Dan di sini bisa kita lihat berapa datanya, apa saja kategorinya. Oke, untuk melihat tree tersebut kita bisa tambahkan tree viewer. Tree viewer. Kemudian kita hubungkan lagi. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat sedikit datanya ya. Nah, mungkin untuk di bagian pertama, setelah tree viewer ini kita bisa visualisasikan ya dalam scatter plot. Scatter plot supaya lebih mudah dipahami untuk visualisasinya. Bisa kita hubungkan. Di sini bisa kita ubah dari select data ke data substats, dan data ke data. Oke. Nah, kemudian kita bisa menghadirkannya dalam bentuk diagram box plot ya. Box plot. Oke. Kita tarik lagi garisnya. Yang di sini select data ke data. Oke. Kita ubah dulu ke data ya. Oke, seperti ini.
Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa hasil interferensi dari data kita tersebut. Yang pertama, kita akan membuka terlebih dahulu tree viewer. Kemudian di sini bisa kita show details in non-live. Oke. Di sini bisa kita perbesar layarnya, teman-teman. Ntar, di sini belum kelihatan ya. Oke, data kita akan berbentuk seperti ini setelah saya tekan reviewer ya, teman-teman. Di sini kita bisa melihat untuk ini dibagi atas volume kemasan. Jadi untuk volume kemasan itu dibagi menjadi yang lebih besar dari 1,9 dan kurang dari 1,9. Dan di atas ini kita bisa lihat antipiretik 53 per 153. Apa artinya itu melambangkan jumlah dari antipiretik ya, teman-teman. Jadi terdapat 53 antipiretik dari total keseluruhan 153. Nah, di sini selanjutnya untuk obat yang memiliki volume 1,9 ml itu didominasi oleh antipiretik. Di sini bisa kita lihat ada dua analgesik dan antipiretik. Dan didominasi oleh antipiretik dan jumlah 53 dari 103 kemasan atau 51,5%. Dan untuk yang kurang dari 1,9 mili itu didominasi oleh antibiotik 100% sebanyak 50. Kemudian dari volume tersebut kita juga bisa mengklasifikasikan melalui waktu larut dalam menitnya. Oke, untuk yang waktu larutnya itu kurang besar dari 1,7 itu ada antipiretik 48 dari 49. Jadi ada dua ya. Ada analgesik dengan total satu botol, antipiretik dengan 48. Nah, kemudian untuk yang waktu larutnya itu kurang atau sama dari 1,7 menit, itu terdapat 49 dari 54 sampel, yaitu ada analgesik sebanyak 49 dan antibiotik sebanyak 5 dan didominasi oleh analgesik 90,7%. Nah, kemudian dari waktu larut ini masih bisa kita klasifikasikan ke volume kemasan. Jadi untuk volume kemasan itu lebih yang kurang dari 4,9 didominasi oleh analgesik dan yang lebih dari 4,9 itu didominasi oleh antipirektik. Dan masih bisa kita klasifikasikan lagi dengan waktu larut. Dengan waktu larut yang kurang dari 1,5 menit itu didominasi antipiretik sebanyak 3 dan analgesik sebanyak 2. Nah, jadi ini merupakan salah satu cara kita untuk mengklasifikasiannya ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan kembali lagi ke aplikasi Orange-nya. Oke, selanjutnya kita akan melihatnya di scatter plot. Sini bisa ditekan. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan scatter plot dari data kita. Nah, untuk colornya ini sendiri, ini adalah jenis obat dan bagaimana cara kita menentukan regionya, itu bisa kita klik yang di sini, teman-teman. Kemudian bisa kita show color regio. Nah, di sini kita bisa melihat ada pH, kadar zat aktif. Jadi, bagaimana cara kita menginterpretasikan data tersebut? Jadi, untuk yang berwarna biru, kita bisa lihat ini adalah analgesik, yang warna merah antibiotik, dan warna hijau antipiretik ya. Jadi, untuk obat-obat dengan kadar zat aktif, itu dari rentang 0 sampai 7 ya, itu didominasi oleh region warna biru ini dengan pH kurang lebih dari 2 sampai 3,5 berarti didominasi oleh analgesik. Dan untuk antibiotik tersendiri itu kadar zat aktifnya itu berada masih di rentang eh, dari 4,5 itu sampai 6,5 dan dengan pH itu di angka 2 sekian hingga ke atasnya itu didominasi oleh antibiotik. Nah, begitu seterusnya dan di sini kita bisa mengatur juga di sana jenis obat. Jenis obat ini sudah ya. Volume kemasan misalnya ya atau kita bandingkan dengan kadar zat aktif. Berarti di sini kita bisa melihat persebaran dari masing-masing eh, jenis obat tersebut apakah analgesik, antibiotik dan antipiretik gitu ya, teman-teman.
Nah, baik. Kemudian kita selanjutnya akan masuk ke box plotnya. Kita kembali dahulu ke aplikasi Orange. Nah, untuk box plot ini sendiri, kita tekan lagi. Setelah itu akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini adalah hubungan antara volume kemasan dengan jenis obat tersebut. Di sini bisa kita lihat untuk antibiotik ini sendiri, ini volume kemasannya ini berada di rentang 1,4 plus minus 0,17. Untuk analgesik itu atau di rentang ini ya 1,4 sampai 1,5. Untuk analgesik berada di volume 4 sampai 4,6 dan antibiotik di volume 5,1 sampai 5,8. Nah, selain menggunakan scatter plot, box plot, kita juga bisa menggunakan yang namanya itu heat map ya, kawan-kawan. Di sini bisa kita kembalikan dulu ke aplikasi Orange. Di sini bisa kita tekan, ketik heat map, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kemudian dari filenya bisa kita langsung hubungkan ke heat mapnya. Tekan, dan akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasikan ya. Untuk klasternya kita tingkatkan dulu ke 100 ya. Oke. Nah, untuk warnanya ini bisa kita gunakan beberapa opsi warna, magenta, green, ataupun blue green. Saya pribadi lebih senang memakai blue, magenta, yellow. Dan untuk heat map ini sendiri, kita dapat mengklasifikasikan atau bisa mengetahui obat-obatan tersebut dari fungsi warnanya. Jadi di sini kita dengan melihat warna, kita bisa memprediksi obat tersebut dominannya di mana. Di sini untuk yang nilai paling rendah itu ada 0,1 dan nilai paling tinggi itu 7,9. Nah, untuk kadar zat aktif, ternyata untuk analgesik, itu untuk kadar zat aktif itu dominan di warna kuning ya, atau di 7,9. Di antibiotik di sini ada campuran antara warna kuning dan warna merah, berarti dia rentang kira-kira 5 sampai 7,9. Dan untuk di antibiotik di sini masih bisa kita didominasi warna kuning dan merah. Di kadar zat aktif rata-ratanya itu berada di rentang 5 sampai 7,9. Begitu seterusnya ke bawah dan di sini bisa kita lihat waktu larut dalam menitnya. Di sini didominasi oleh warna biru. Yang kurang lebih itu antara 1 sampai 2 ya kalau biru ini bisa kita lihat. Dan itu sesuai dengan data yang telah kita cantumkan sebelumnya. Baik, kemudian apakah ada alternatif lain kita dalam mengolah data tersebut tanpa menggunakan aplikasi Orange? Tentunya ada ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya itu Google Colab. Di sini saya sudah memiliki link, nanti akan saya share juga di deskripsi video. Nah, di sini kita langsung runkan saja ya teman-teman. Run anyway. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini programnya sudah berjalan. Di sini akan keluar output. Oke, komputernya masih memikir. Oke, untuk Google Colab ini sendiri merupakan komputer dari Google yang bisa kita akses secara free selama 12 jam ya. Di sini kita choose file terlebih dahulu, masih yang tadi. Nah, kemudian dari dia ini sendiri akan mengolah data itu ini sendiri. Di sini sudah ada programnya. Yang pertama kita ada install, import pustaka, upload file, baca file, kemudian tampilkan file, tipe file, referensi setiap kolom, encode target, dan siapkan data fitur. Kemudian di sini juga ada komen unduh gambar. Jadi di sini sudah bisa langsung ke download ya teman-teman. Jadi di sini merupakan hasilnya. Mari kita lihat. Oke, di sini ya teman-teman hasilnya.
Untuk volume kemasan ini sendiri, ini hampir sama ya dengan yang kita bikin di Orange tadi. Untuk klasifikasi itu ada 50, 50, dan 53. Kelasnya ini antipretik. Kelas ini melambangkan jumlah dari sampel terbanyak. Berarti yang terbanyak di sini antipretik. Berarti yang sebelah kanan ini antipretik. Kemudian di kalau true, kalau volume kemasan itu kurang dari 2,45, berarti itu true ya. Berarti yang volume kemasan itu kurang dari 2,45 itu didominasi oleh antibiotik. Berarti yang di tengah ini antibiotik gitu ya teman-teman. Berarti untuk yang di sebelah kiri apa? Berarti analgesik seperti itu ya. Dan untuk yang false berarti ini lebih tidak sesuai dengan kurang dari 2,45. Berarti ini didominasi oleh antibiotik. Kemudian ini akan kita bagi lagi mengenai dengan waktu larut. Jika true itu kurang dari 1,75, berarti ini didominasi oleh kelas analgesik. Dan seterusnya seperti itu ke bawah ya, teman-teman. Baik, mungkin itu sedikit pembelajaran singkat kita pada kali ini. Harapannya setelah kita belajar mengenai decision tree ini, kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa farmasi, dapat mengklasifikasikan dan mengkelompokkan data-data yang telah kita dapat dari pasien. Oke, itu saja dari saya teman-teman. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. See you in the next video.